Halo para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa Murim yang masih hangat diiringi alur anti membosankan. Apa jadinya jika seseorang yang hanya terus berlatih di gunung oleh master gila dan akhirnya berhasil meloloskan diri untuk melihat dunia? Berkat latihan masternya yang sangat ekstrim, dia mengguncangkan dunia bela diri dengan kekuatan yang takkan terkalahkan meskipun seluruh seniman bela diri mengincarnya. Chapter dibuka dengan seorang murid yang bertanya kepada gurunya akan seni bela diri yang pantas disebut sebagai terkuat. Namun gurunya merasa tidak ada yang seperti itu, dan yang ada hanyalah seseorang yang bisa dianggap kuat karena lebih dari yang lainnya. Bagi gurunya, bela diri merupakan tangga untuk mencapai puncak, dan saat meraih tahap itu maka dia harus menyingkirkan mereka semua. Sang murid paham sampai dirinya menyingkirkan orang-orang itu, maka dia akan tetap memerlukan tangga tersebut. Gurunya tak menyangka muridnya memiliki lidah tajam, seakan dia tak sungkan menghancurkan semua yang menghalanginya. Meski terdapat banyak tangga untuk mencapai puncak, tapi hanya ada 3 tangga atau ilmu bela diri yang pantas disebut tangga sesungguhnya. Yang pertama adalah bela diri untuk mendapatkan pencerahan dalam jalan Buddha. Seseorang harus berlatih tanpa henti dalam harmonis seni bela diri bagian dalam dan luar, seperti perubahan otot luar milik para Shaolin. Lalu terdapat ilmu bela diri terbaik Wudang yang terfokus pada bagian dalam. Yang terakhir adalah puncak kekuatan dan kesulitan seni bela diri yang berasal dari kultus iblis. Saat ini ketiga tangga itulah yang orang-orang sebut sebagai yang terkuat. Namun semua itu hanyalah sekedar tangga tanpa sesuatu yang pantas dilebihkan. 60 tahun silam terdapat iblis yang menghancurkan semua tangga terkuat itu. Remaja ini bernama Kang Seon dan dia menanyakan jenis bela diri yang masternya ajarkan padanya. Apakah layak disandingkan dengan ketiga tangga terkuat itu? Dengan wajah serius gurunya memberitahu jika bela dirinya adalah yang terkuat dari segala yang terkuat. Namun Kang Seon kurang yakin akan hal tersebut karena selama ini dia belum pernah bertarung dengan seseorang dan hanya terus berlatih bersama masternya. Gurunya membenarkan akan 3 tangga sebelumnya sebagai yang terkuat, tapi hal itulah yang diketahui semua orang. Dia telah mencoba ketiga tangga itu dengan tangannya sendiri, dan tak ada yang bisa melampaui kekuatannya. Meski gurunya terlihat serius, tapi Kang Seon menganggapnya sedang mencoba menjahilinya. Beberapa hari setelahnya, Kang Seon telah meninggalkan gunung dan dia merasa sedikit menyesal karena hanya menghabiskan seluruh hidupnya dengan seorang master gila. Sementara itu di tempat yang tak jauh dari tempatnya terdapat seseorang yang sedang melaju dengan kecepatan penuhnya. Orang itu tampak sangat panik sembari membawa sebuah barang. Dia tak menyangka seluruh praktisi bela diri di Shandong digerakkan untuk menangkapnya. Tapi hal itu sudah sewajarnya karena benda di tangannya sangat layak diperjuangkan. Walau dirinya hanyalah preman kelas bawah, tapi malah berhasil mendapatkan perhatian sebesar ini. Pria itu berasal dari sekte yang memeras kantong pedagang dengan dalih biaya perlindungan. Tapi siapa sangka bahwa orang barat yang mengunjungi rumah hiburannya memberi sebuah kesempatan yang pantas ditukarkan dengan nyawa sekalipun. Saat mabuk, orang ini membeberkan akan dirinya memegang sesuatu yang dapat menjungkir balikan dunia. Para wanita hiburan ini terus mengorek informasi dari orang itu. Setelah mendapatkannya, maka dia memberitahu pemimpinnya. Alasan itulah yang membuat preman kelas bawah ini menghabisi tamunya, lalu merampas harta karun yang sangat berharga tersebut. Saat ini sektenya tak lebih dari grup biasa yang bahkan tak dianggap. Tapi dengan harta ini maka dia akan membawa kejayaan sektenya sekaligus menguasai puncak dunia bela diri. Hanya saja dia harus meloloskan diri dari pengejaran untuk mencapai mimpinya. Setelah terus berlari, dia menemukan seorang bocah di hadapannya.
Pria ini akan menjadikan orang itu sebagai umpan agar perhatian pengejarnya teralihkan. Siapa sangka pemuda itu adalah Kang Seon dan dia tak menyangka akan bertemu manusia secepat ini. Hanya saja orang itu hanya melemparkan sesuatu ke arahnya. Lalu memintanya menjaga benda berharga tersebut untuk sementara waktu. Para pengejarnya melihat tindakan itu dan memutuskan untuk membagi dua kelompok dalam melakukan pengejaran. Pengejar pertama tetap menargetkan pencuri utama dan yang lainnya menghampiri Kang Seon. Mereka tak peduli apakah pemuda di depannya memiliki kaitan maupun tidak karena mereka hanya perlu melumpuhkannya. Kang Seon pun membuka pembalut benda yang dilemparkan padanya. Dia pun menduga jika orang-orang di depannya mengincar benda di tangannya. Tiba-tiba saja dia teringat akan perkataan masternya yang menyebut tekniknya sebagai yang terkuat. Kang Seon sedikit meragukan ucapan masternya, tapi dia juga ingin mencoba semua hal yang telah dipelajarinya selama ini. Karena sekarang Kang Seon telah meninggalkan gunung, maka dia tak punya alasan untuk bersembunyi dengan menyembunyikan kemampuannya. Dia harus melihat kerja dunia murim dengan terjun langsung merasakannya. Kang Seon sangat penasaran apakah seseorang di antara mereka menguasai salah satu dari bela diri terkuat. Tapi tak ada satupun dari mereka yang terlihat kuat, dan mungkin saja mereka ahli dalam menyembunyikan kemampuannya karena masternya mengatakan jika sosok yang berada di puncak biasanya terlihat seperti orang biasa. Lalu seseorang memperkenalkan dirinya sebagai Samgun dari Sekte Yitai di wilayah Shandong. Dia merasa seorang bocah yang tidak bersalah telah menjadi korban dari rencana licik pencuri dan memintanya mengembalikan benda di tangannya kemudian melanjutkan perjalanannya. Jika pemuda di depannya bersedia melakukannya, maka dia akan memastikan keselamatannya. Namun Kang Seon malah bertingkah aneh karena dia tak pernah mendengar nama sekte tersebut. Di saat yang sama kelompok lainnya telah tiba hingga membuat situasi makin rumit. Sosok ini meminta Sekte Yitai tidak ikut campur dalam urusan seperti ini. Salah satu dari Sekte Yitai tampak panik karena Wandai yang berasal dari Sekte Hitam telah tiba. Hal ini membuat situasi makin memanas karena mereka semua memperebutkan hal yang sama. Namun Kang Seon hanya dipenuhi kebingungan disebabkan sekte mereka tidak pernah disebutkan oleh masternya. Samgun pun berteriak untuk memperingatkan jika masalah ini diawasi oleh banyak sekte bela diri Shandong, bahkan para bangsawan pun memberikan dukungan, jadi Sekte Hitam seharusnya tidak berani ikut campur. Di saat yang sama sebuah serangan melesat dan mengenai Samgun. Siapa sangka dia tak dapat berkutik saat serangan mendadak melubangi kepalanya. Hal ini membuat para bawahan Samgun murka atas tindakan pengecut ini. Namun Wandai menyangkal serangan itu karena pihaknya tidak melakukan apapun. Sebagai perwakilan Sekte Yitai, maka pria ini akan memimpin pembalasan dendam Samgun. Hanya saja sebuah serangan yang merenggut hidup Samgun kini mendarat di kepala mereka. Bahkan orang di sekitarnya pun terkena dampaknya. Lalu pelakunya berjalan di tengah-tengah mereka sambil meminta semuanya untuk diam. Dia merasa seorang pendekar seharusnya tidak banyak bicara dan menyelesaikan semuanya dalam pertarungan. Semua orang sangat terkejut karena sosok itu adalah Tanwoma Sang Iblis. Bahkan tubuh Wandai tak hentinya gemetaran akan kedatangan seniornya. Lalu Tanwoma menunjuk semua orang dengan meminta mereka untuk meninggalkan tempat ini. Jika tetap tinggal maka dia akan menganggap hal itu sebagai sebuah tantangan perang. Kemudian Wandai berpamitan dan meminta maaf karena telah mengganggu seniornya. Namun Tanwoma sedikit kesal karena Wandai terlalu banyak bicara. Dia pun membuat batu-batu melayang lalu menendangnya. Semua batu yang ditendangnya terlempar menuju ke arah kelompok Wandai. Mereka yang tersisa segera berlari ketakutan seakan melihat iblis yang nyata. Sekarang yang tersisa hanyalah Kang Seon dan dia memintanya untuk memberikan benda di tangannya.
Kemudian Kang Seon menghancurkan kotak kecil di tangannya. Dia cukup penasaran kenapa semua orang menginginkan benda seperti ini. Tan Woma sangat terkejut karena seorang master pun akan kesulitan membuka segel benda tersebut. Tapi sekarang bocah yang tak tahu bela diri malah mampu melakukannya, menunjukkan jika segelnya mungkin saja telah rusak. Dia pun meminta Kang Seon memberikannya karena dia telah mengurangi bebannya dengan menghancurkan kotak itu. Hanya saja Kang Seon tak berniat melakukannya, bahkan dia mencoba memakannya. Siapa sangka isinya hanyalah sebuah pil yang berukuran kecil. Seketika Tan Woma tertawa karena pil itu bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh manusia biasa. Meskipun menelannya bukan berarti memilikinya, melainkan hanyalah menjadi wadah dari pil esensi darah iblis. Maka dari itu Tan Woma akan mengeluarkan pil itu dari tubuh bocah di hadapannya. Hanya saja Kang Seon melakukan hal tak terduga dengan menepis serangan dahsyat tersebut. Tan Woma tercengang bagaimana bisa seseorang mengatasi salah satu teknik mematikannya dengan mudah. Tak hanya itu, tangannya malah terkena imbasnya padahal bocah di hadapannya hanyalah menepisnya. Tan Woma tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi padahal para keluarga jegal sendiri nyaris tidak bisa menangkisnya dengan meninggalkan luka di sekujur tubuh mereka. Kang Seon bosan mendengar ocehan itu karena orang di depannya terlalu melebih-lebihkan kekuatannya. Dia meminta Tan Woma mengerahkan seluruh kekuatannya agar Kang Seon bisa mengetahui batas kekuatannya pasca turun gunung meninggalkan masternya. Keanehan yang terjadi membuat Tan Woma berpikiran jika bocah itu mungkin saja benar-benar berhasil menyerap pil esensi darah iblis. Jika itu benar, maka kekuatannya yang sekarang pastilah disebabkan pil hebat itu. Pil darah iblis merupakan sebuah obat ajaib yang dibuat dengan mengumpulkan darah vital milik 100 master bela diri dan melelehkannya menggunakan metode kultivasi energi dalam darah iblis. Dikatakan pil ini memiliki kekuatan yang menakutkan seperti metode pembuatannya. Jika seseorang berhasil menyerapnya, maka dia akan mendapatkan kekuatan 3 lingkaran penuh dan mengalami kelahiran kembali. Saat kultus iblis terus menculik master bela diri untuk digunakan sebagai bahan obat terkutuk itu, maka aliansi kebajikan melancarkan serangan kejutan. Setelah pertempuran mengerikan itu usai, barulah dunia mengetahui keberadaan pil darah iblis itu. Sekarang pil ajaib tersebut menjadi incaran bagi semua orang di dunia Murim. Sekarang pil yang tak diketahui keberadaannya secara akurat kini muncul di wilayah Shandong. Maka dari itu Tan Woma harus segera mendapatkannya meskipun menggunakan seluruh kekuatannya. Teriakan yang menggema itu membuat Kang Seon menutup kedua telinganya karena sangat terganggu akan suara ribut tersebut. Lagi-lagi Tan Woma sangat terkejut disebabkan aungan pelumpuhnya benar-benar tidak berdampak pada bocah di hadapannya. Tak hanya itu, Kang Seon bahkan memintanya segera menyerang dibandingkan berteriak dengan aneh. Sampai sekarang Tan Woma masih dipenuhi kebingungan. Dia yakin bocah di hadapannya tak lebih dari pemula, bahkan langkah dan gerakannya dipenuhi celah. Walau dia menelan pil darah iblis, tapi menyerap membutuhkan waktu serta teknik khusus. Lalu Tan Woma memutuskan untuk mengakhiri hidup bocah itu dengan tinjunya sebelum para pengganggu lainnya datang. Hanya saja Kang Seon tiba-tiba saja berada di dekatnya tanpa Tan Woma dapat mengikuti kecepatannya. Sambil tersenyum Kang Seon mengatakan jika dia lelah menunggu dan memilih datang kepadanya. Sejak awal Tan Woma dipenuhi rasa bingung, tapi sekarang dia seakan merasakan kematian begitu dekat padanya. Siapa sangka tinju Kang Seon telah berada di perutnya, bahkan terlihat merusak otot perutnya. Meski terlihat tinju sederhana, tapi Tan Woma dapat merasakan dampak yang sangat luar biasa di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, orang yang membawa lari kotak pil darah iblis telah dikalahkan dengan memeluk benda itu sampai akhir. Kedua orang ini menganggap preman rendahan di depannya terlalu serakah sehingga berani membawa sesuatu yang tak bisa ditangani olehnya.
Di saat yang sama kedua orang ini mendengar suara teriakan Tan Woma di dalam hutan. Mereka cukup kesal karena seorang monster seperti Tan Woma pun sudah mendengar berita terkait pil darah iblis bahkan terlibat di dalamnya. Karena sudah mengamankan kotaknya maka sebaiknya meninggalkan tempat ini. Hanya saja hal tak terduga di mana seseorang melayang ke arah mereka. Siapa sangka sosok itu adalah Tan Woma dengan lubang di perutnya. Dia bahkan terlempar dengan sangat keras dari hutan belantara. Raut wajah semua orang kini berubah seakan tak percaya jika Tan Woma telah dikalahkan. Lalu mereka melihat sesosok bayangan mulai mendekat. Pria ini pun berteriak dengan meminta orang itu menunjukkan sosoknya. Siapa sangka orang itu adalah Kang Seon dan dia mempertanyakan keberanian orang itu yang berani bicara tidak sopan padanya. Pria ini makin meninggikan suaranya karena bocah itu seharusnya bersikap sopan di hadapan calon kepala keluarga jegal. Lalu dia meminta anak buahnya untuk berhenti memprovokasi orang di depannya. Kemudian dia mempertanyakan apakah Kang Seon yang membuat Tan Woma seperti itu. Tak hanya memiliki lubang di perutnya tapi dia terdorong dengan kekuatan hebat hingga memecahkan batu yang ditabraknya. Sambil tersenyum Kang Seon mengatakan jika dia tak menyangka Tan Woma dapat mati dengan mudah. Pria ini meminta Kang Seon untuk berhenti berbohong karena Tan Woma merupakan salah satu dari 100 seniman bela diri teratas yang ada di dunia Murim. Kang Seon sangat penasaran apakah orang yang dikalahkannya benar-benar memiliki level tinggi seperti itu. Entah hal itu benar maupun tidak tapi jika orang di depannya tetap berteriak maka Kang Seon akan membuatnya seperti Tan Woma. Ancaman itu membuat pria ini terkejut karena seorang bocah tanpa ilmu bela diri berani menantangnya. Maka dari itu dia akan mengajarinya tata krama yang baik. Dia pun memerintahkan kepada bawahannya untuk menyerang. Dalam waktu singkat mereka mengerumuni Kang Seon dari segala arah baik dari depan maupun belakang. Calon pemimpin dari keluarga jegal sangat terkejut akan yang dilihatnya. Di mana Kang Seon menghindari semua serangan dengan sangat baik tanpa tersentuh sedikitpun. Tapi dia juga merasa adanya keanehan disebabkan pergerakan yang ditunjukkan oleh bocah itu penuh dengan celah. Tapi dia berhasil meloloskan diri dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan tubuhnya. Baik serangan berupa tendangan maupun pukulan, bahkan dari titik butanya sekalipun. Dia tak dapat menemukan jawaban dari keanehan ini selain dugaan bocah itu telah menyerap pil esensi darah iblis. Di saat yang sama pria ini sudah muak melihat tingkah bawahannya yang tak dapat mengatasi seorang amatir. Maka dari itu dia memutuskan untuk memberinya pelajaran secara langsung dengan kedua tangannya. Hanya saja Kang Seon berhasil menghindar tendangan pamungkasnya diiringi peningkatan kecepatan. Tak hanya itu dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan tinju Kang Seon yang dipenuhi ledakan energi siap menghantam tubuhnya. Namun tuannya datang dengan segera menangkis pukulan tersebut. Kang Seon hanya menampakkan wajah menakutkannya karena dia takkan membiarkan tinjunya ditangkis begitu saja. Sebagai perwakilan keluarga jegal paman ini meminta maaf karena orang-orangnya sudah tidak sopan. Dia bahkan berharap perselisihan ini tidak diperpanjang lagi. Paman ini memperkenalkan dirinya sebagai jegal Sik yang berasal dari keluarga jegal dan dia berharap anak muda di depannya memberitahukan namanya. Saat jegal Sik menanyakan nama sektenya maka Kang Seon menjawab jika dia tidak memiliki sekte bahkan sebenarnya dia baru saja kabur dari masternya yang menakutkan. Ungkapan itu tentu saja mengejutkan jegal Sik karena seorang anak muda tangguh tanpa sekte yang mendukungnya merupakan sesuatu yang teramat langka bahkan dia berani menantang keluarga jegal. Dia ini mengerti dan dia akan pamit dengan harapan takdir mempertemukan mereka kembali. Namun muridnya enggan melakukan hal itu karena pertarungan belum berakhir. Dia harus mengambil kembali pil esensi darah iblis yang ada di tangan pencuri itu. Namun jegal Sik yakin jika kotak yang ada pada obat itu adalah benda palsu.
Keyakinannya berdasarkan penilaiannya pada anak muda yang menghadangnya bahkan membuat tangannya yang sudah diselimuti penguatan energi hampir hancur. Kang Seon telah menghindari semua serangan dengan sangat baik, meskipun dia terlihat seperti seseorang tanpa bela diri. Jadi alasan Tan Woma dikalahkan disebabkan bocah itu yang telah menyerap pil esensi darah iblis. Sekarang Jegalsik merasa mereka harus mundur karena belum mengetahui pasti kekuatan Kang Seon dan mereka membutuhkan aliansi untuk menanganinya. Meski Jegalsik sulit percaya karena orang biasa seharusnya akan mati saat menelan pil itu, bahkan dibutuhkan metode khusus untuk menyerapnya. Tapi kenyataan bocah itu telah menyerapnya berarti tubuhnya sedikit unik. Saat semua orang telah pergi maka Kang Seon mendekati pencuri yang telah menjebaknya. Lalu dia mengambil kotak yang ditinggalkan orang tersebut. Namun siapa sangka Kang Seon sangat kesulitan membuka kotak itu. Dia bahkan mengerahkan kekuatan fisiknya yang luar biasa namun tetap saja belum mampu melakukannya. Namun Kang Seon enggan menyerah dengan terus mengeluarkan kekuatannya. Setelah berjuang keras dia pun berhasil merusak segel aneh kotak itu. Kang Seon sangat penasaran kenapa orang-orang itu memberinya banyak masalah hanya untuk sebuah kotak kecil. Siapa sangka dia menemukan sebuah pil esensi darah iblis yang asli menunjukkan jika yang ditelannya saat menghadapi Tan Woma hanyalah akal-akalan dari pencuri itu. Tapi semua orang telah salah mengira di mana kekuatan yang ditunjukkan Kang Seon berasal dari pil esensi darah iblis, padahal semua itu murni dari kemampuan yang dipelajari dari gurunya. Beralih ke dalam keluarga Jegal di mana kabar tentang Kang Seon telah diketahui para petinggi. Orang tua ini bernama Jegal Som sekaligus kepala keluarga Jegal dan memberitahu jika pil esensi darah iblis hanya bisa dilarutkan dengan metode kultivasi dari kultus iblis. Jegalsik paham maksud masternya tapi dia telah hampir kehilangan tangannya untuk membuktikan kenyataan bocah itu yang berhasil menyerap pil ajaib itu. Namun Jegal Som tidak dapat mempercayainya karena orang yang menyerapnya merupakan bocah baru di dunia bela diri. Agar kepala keluarga Jegal percaya padanya, maka Jegalsik membuka balutan di tangannya. Luka itu sangat mengejutkan si Pak Tua ini, bahkan mulai memikirkan kehebatan pil esensi darah iblis. Jegalsik merasa ayahnya harus menerima fakta bahwa adanya manusia yang terlahir dengan tubuh spesial. Ayahnya paham karena di masa lalu orang seperti itu benar-benar ada dan sekarang orang dengan tubuh yang sama muncul kembali, tapi hidup remaja itu pasti akan dipenuhi kemalangan. Bagaimanapun orang biasa yang menjadi wadah pil esensi darah iblis hanya akan diburu sampai dia dilenyapkan seakan memiliki sebuah harta karun adalah kejahatan. Jegalsik juga masih mengawasi bocah itu dan dia diperlakukan dengan baik di sebuah desa. Meski situasi ini sangat genting, tapi Jegalsik belum melaporkannya kepada aliansi. Sebagai kepala keluarga ayahnya pun berpikiran demikian karena mereka pasti bisa mengatasi bocah amatir itu. Namun siapa sangka sosok bertubuh kekar telah memasuki ruangan. Jegal Som tak menyangka jika sosok di depannya ada di tempat ini bahkan mendengarkan pembicaraan. Orang ini sudah menyembunyikan keberadaannya dan dia juga tak bisa mengabaikan hal penting yang mereka bicarakan. Sosok bertubuh besar ini pun memutuskan duduk bersama mereka. Dia bahkan tersenyum kegirangan karena hal menarik nampaknya akan segera terjadi. Sosok ini dikenal dengan nama Taeyong Sang Tinju Iblis sekaligus tiran di wilayah Sandong yang merupakan master tertinggi yang bahkan tidak bisa ditangani oleh keluarga Jegal dengan mudah. Ketika kultus iblis menjadi sangat besar maka dunia bela diri membentuk aliansi untuk melawan mereka. Taeyong tidak terikat dengan 9 aliansi besar, namun dia dianggap berada tepat di bawah 10 seniman bela diri teratas di dunia ini. Hal itulah yang membuat keluarga Jegal yang memiliki kekuatan dahsyat tetap mewaspadai kemunculannya. Namun tiba-tiba saja Taeyong memutuskan untuk diam terkait masalah ini, bahkan dia ingin melupakan yang didengarnya.
Ucapan itu membuat Jegal Sik lega karena tetua di depannya tidak akan membocorkan informasi. Karena tak ada yang perlu dibicarakan, maka Taeyong akan segera meninggalkan tempat ini. Namun siapa sangka saat berbalik tatapannya berubah. Tak hanya itu, keluarga Jegal juga tersenyum karena si raksasa itu telah memakan umpannya. Kepala keluarga Jegal tak menyangka mengakali Taeyong sangatlah mudah. Tanpa membuang waktunya, Taeyong berlari dengan kecepatan penuh menuju desa yang disinggahi oleh Kang Seon. Walau dia terkejut akan seorang bocah biasa yang telah memakan pil esensi darah iblis namun masih hidup. Tapi dia yakin bocah itu pasti belum menguasai pil darah iblis itu dengan sempurna. Maka dari itu dia sekarang tak lebih dari sebuah cangkang dan Taeyong hanya perlu merebut pil tersebut. Dengan pil itu maka dirinya pasti bisa menembus 10 seniman bela diri teratas di dunia ini. Sementara itu di sebuah desa, Kang Seon mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Hanya saja teh di tempat ini sangat buruk berbanding level dengan buatan masternya. Dia juga penasaran kenapa semua orang ini sangat baik padanya. Tapi jika mereka berani macam-macam maka Kang Seon takkan mengampuninya. Walau belum pasti, tapi Kang Seon ingin mengamuk dengan menghancurkan segalanya. Tapi dia mengurungkan niatnya karena hidup damai merupakan sesuatu yang membuatnya penasaran disebabkan hidup di gunung bersama masternya hanya dipenuhi latihan yang sangat menyiksa. Beberapa saat kemudian sebuah bayangan manusia raksasa muncul. Orang itu adalah Taeyong dan dia langsung menanyakan apakah bocah di depannya telah menyerap pil darah iblis. Dengan wajah santai Kang Seon membenarkannya karena semua orang mengatakan hal itu. Tingkah Kang Seon membuat Taeyong sangat kesal karena bocah itu belum mengetahui keadaannya. Tanpa sebuah peringatan Taeyong menangkap Kang Seon. Dia akan membawanya ke sebuah tempat di mana hanya mereka berdua di sana. Di sela itu Kang Seon hanya menampakkan wajah bosannya disebabkan si Pak Tua itu mengganggu waktu bersantainya. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba di sebuah hamparan luas dengan dorongan yang hebat. Dengan ini Taeyong yakin bocah di tangannya pastinya dalam keadaan yang buruk. Hanya saja Kang Seon malah berada di belakangnya sambil menunjukkan kekesalan si Pak Tua di depannya yang membawa manusia seperti sebuah barang. Taeyong sangat terkejut bagaimana bisa bocah itu melepaskan diri tanpa disadarinya. Karena Taeyong tak suka basa-basi maka dia segera mengungkapkan niatnya. Di mana Kang Seon harus mengeluarkan pil esensi darah iblis yang ditelannya. Saat sampai ke aliansi maka orang-orang di sana akan mencari cara untuk mengekstrak pil itu dari tubuhnya tanpa mencelakainya, bahkan akan memberikan bayaran jika bocah di hadapannya bersedia bekerja sama tanpa memberontak. Kang Seon merasa jika si Pak Tua di depannya melihatnya sebagai sebuah harta karun bukannya sebagai manusia. Walau Taeyong menganggap respon itu sedikit mengejek, tapi dia merasa bocah itu sudah mengerti situasinya. Hanya saja Kang Seon malah menolaknya dan hal itu merubah raut wajahnya. Taeyong mengingatkan jika seorang tetua menunjukkan kebaikannya maka Kang Seon seharusnya bersyukur dan menerimanya lalu pergi makan kue beras. Tapi Kang Seon menganggap hidupnya tidak serendah itu demi kue beras. Karena bocah di hadapannya terus membangkang maka dia akan memberinya sedikit pelajaran. Taeyong yang memiliki temperamen buruk segera melesat ke arahnya dengan tinju miliknya. Dia bahkan memukul dengan sangat keras sembari mengeluarkan energinya. Setelah melancarkan tinjunya dia sangat menyesali karena tak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia terlalu terpancing oleh provokasi seorang pemula sampai tak sadar menggunakan gerakan mematikan. Taeyong menganggap tindakannya adalah sebuah bencana karena tidak mungkin mengekstrak pil darah iblis melalui sebuah mayat. Kemudian mata Taeyong tiba-tiba saja terbuka lebar akan sesuatu yang dilihatnya. Siapa sangka Kang Seon bahkan tidak bergeming dan dia menangkis tinju itu menggunakan tapak tangannya.
Taeyong terus tercengang disebabkan rasa bingung bagaimana bisa bocah itu masih hidup bahkan terlihat baik-baik saja. Dia mulai berpikiran apakah ini adalah kekuatan dari pil esensi darah iblis. Jika seseorang yang bahkan belum belajar seni bela diri bisa mendapatkan kekuatan seperti ini, maka saat berhasil menyerapnya secara sempurna pasti akan menimbulkan kekuatan maha dahsyat tak tertandingi. Ketidaknormalan yang dilihatnya membuat Taeyong kegirangan. Dia akan menguji sejauh mana kekuatan bocah itu mampu menggunakan efek pil esensi darah iblis. Taeyong merupakan seorang tetua dengan keahlian tinju yang selalu membuat musuhnya ketakutan, kini mengarahkan serangannya pada Kang Seon. Hanya saja Kang Seon tidak berniat melarikan diri, bahkan dia dengan senang hati meladeninya. Yang benar saja dia terus mengatasi tiap tinju brutal itu dengan mudah. Taeyong yakin semua gerakan yang ditunjukkan oleh lawannya tak lebih dari seorang pemula. Tapi di waktu tertentu dia seolah bisa membaca kekuatan serta kelemahan teknik tinju miliknya. Jika seperti ini terus, sama saja kekuatan bocah ini seakan melebihi kemampuannya. Puluhan tinju telah dirinya lancarkan, tapi lawannya hanya membutuhkan satu tinju balasan untuk mengenainya. Serangan itu membuat Taeyong mundur untuk menjaga jarak. Dia tak menyangka seseorang baru saja memukulnya. Lalu Kang Seon meledeknya karena dia hanya menyerang secara sembarangan, tapi pukulannya malah tepat sasaran. Taeyong tak peduli akan tinju yang membuatnya terluka. Tapi sehebat apapun pil takkan bisa mengajarkan seni bela diri yang belum dilatih, dan hal itu membuatnya yakin jika bocah di depannya hanya kebetulan mengenainya seperti yang dikatakannya. Dia pun memuji tinju hebat Kang Seon yang cukup berdampak padanya. Tapi dia menganggap Kang Seon belum mengetahui dengan siapa dia berhadapan dan kali ini dirinya akan serius menghajarnya. Meski mendengar ancaman, tapi Kang Seon malah mempermainkan lawannya dengan tingkahnya. Sebagai seorang tetua yang hampir mencapai 10 teratas bela diri, maka Taeyong akan menghormati pil di dalam tubuhnya dengan menyisakan nyawanya setelah melumpuhkannya. Tanpa basa-basi lagi, Taeyong segera menyerang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Tinju dari segala tapi berpusat pada satu titik, merupakan tinju terkuatnya yang biasanya menghancurkan tubuh musuh. Kini tinju itu tepat berada di hadapan Kang Seon, bahkan membuat rambutnya terurai disebabkan tekanan yang mengarah padanya. Di tengah pertarungan, Kang Seon teringat saat dia menanyakan kepada masternya terkait si pemilik tinju terkuat, apakah berasal dari Wudang. Namun masternya dengan penuh percaya diri menunjukkan dirinya sendiri. Walau Kang Seon mengatakan dia mempercayai masternya, tapi raut wajahnya menggambarkan kepercayaannya. Masternya tidak memungkiri jika Wudang memiliki tinju yang bagus, tapi dirinya sudah memahami aliran kekuatan. Kekuatan bergantung pada siapa yang menggunakannya dan bagaimana mereka menggunakannya. Jika alirannya lurus, maka tinju itu berubah menjadi tapak Shaolin yang bisa memecah batu. Kalau alirannya memutar seperti gelombang, maka tinju itu digunakan oleh Wudang dan bisa menahan sebuah batu hanya dengan kekuatan kecil. Karena Kang Seon telah belajar terkait teknik tinju, maka dia membuktikannya sendiri. Dia akan memeriksa apakah masternya hanya sekedar membual tentang kehebatan tekniknya atau tidak. Siapa sangka serangan yang dilesatkannya melewati tinju Taeyong, bahkan menembus pertahanannya. Taeyong yang merasakan adanya bahaya segera mundur tanpa peduli pada kehormatannya. Kemudian dia kembali mengeluarkan segala kekuatan energi internalnya hingga menciptakan luapan yang merusak area sekitarnya. Sosok Taeyong seperti seekor singa buas yang sedang dalam mode kelaparan. Setelah dia teringat akan masa lalunya di mana teknik tinju miliknya berakar dari kuil Shaolin. Di sana Shaolin mengajarkan murid yang tidak meninggalkan kuil dengan menyebut mereka sebagai Soka, dan salah satunya adalah Taeyong. Karena merasa tidak puas akan kemampuannya, maka Taeyong mempertanyakan kenapa gurunya tidak mengajarkannya teknik lainnya.
Namun gurunya merasa seorang murid Sokka yang takkan meninggalkan kuil tidak perlu mencapai pencerahan lebih lanjut. Dengan penuh semangat Taeyong menegaskan jika dia ingin menjadi lebih kuat dari yang lainnya dengan memahami pencerahan Buddhisme. Namun keinginannya itu malah mendapatkan penolakan keras karena Buddha tidak pernah mengajari seorang murid dengan alasan untuk menjadi lebih kuat dari yang lainnya. Tapi Taeyong tidak menerima hal tersebut karena baginya menjadi pemenang haruslah menjadi kuat dan seperti itulah cara kerja dunia ini. Dia tidak puas dengan yang dipelajarinya sebagai murid Sokka dan dia tidak ingin menyerah menjadi yang terkuat di dunia sehingga Taeyong memutuskan meninggalkan Shaolin untuk mencapai puncak seni bela dirinya sendiri melalui penelitian penuh darah. Kang Seon yang merasakan amukan lawannya cukup yakin jika pria tua itu seharusnya disebut seorang master. Gurunya selalu mengingatkan jika dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang menakjubkan. Semua otot tubuh Taeyong telah meregang dengan performa terbaiknya. Jika menghentakkan kakinya, maka dia akan melesat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi bahkan sulit diikuti oleh mata. Dengan tinju miliknya, dia akan membuat tubuh bocah di hadapannya tidak utuh lagi. Hanya saja Kang Seon kembali menghindarinya menunjukkan jika matanya dapat melihat arah tinju tersebut. Kang Seon memejamkan matanya karena dia sangat kecewa dan yakin jika orang menakjubkan yang disebut masternya bukanlah pria tua di hadapannya. Di sisi lain Taeyong sangat panik karena tak menduga tinju miliknya dapat dihindari. Tak hanya itu sesuatu yang sangat berbahaya datang ke arahnya dengan begitu cepat. Siapa sangka Kang Seon mendaratkan pukulannya hingga mengangkat tubuh lawannya. Taeyong tak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi padahal bocah yang dihadapinya sangat jelas orang baru di dunia bela diri bahkan tiap gerakannya dipenuhi celah. Tapi dia mampu melumpuhkan teknik yang telah disempurnakan di seumur hidupnya dengan begitu mudah. Taeyong yang bertekuk lutut terus menanyakan dari mana datangnya monster ini. Tinju itu benar-benar membuatnya tak berdaya bahkan untuk berdiri saja dirinya tak mampu. Setelah itu Kang Seon ingin memberinya pelajaran dengan serangan berikutnya. Dalam sekejap mata lutut Kang Seon menabrak wajah Taeyong. Kali ini dia takkan berakhir dengan berlutut melainkan tumbang sepenuhnya. Beberapa saat kemudian Taeyong mulai membuka matanya setelah tak sadarkan diri. Secara samar-samar dia mengingat dirinya yang mencoba menggunakan teknik terbaiknya untuk melawan seorang bocah tapi malah dikalahkan. Di sela itu Kang Seon terus mengganggunya karena si Pak tua di depannya belum membuka matanya dengan baik. Lalu Taeyong meyakinkan dirinya jika yang diingatnya pastilah sebuah mimpi. Dia adalah salah satu yang terkuat bahkan hampir mencapai 10 teratas puncak dunia. Maka dari itu dia takkan mungkin dikalahkan oleh seorang bocah bahkan tanpa perlawanan yang berarti. Namun saat mencoba berdiri Taeyong mengalami pendarahan yang sangat fatal. Kang Seon pun mengingatkan agar Pak tua di hadapannya tidak memaksakan dirinya karena dia sudah menaruh belenggu yang akan memecahkan dantiannya kalau salah bergerak. Kata belenggu itu membuat Taeyong terkejut karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Seketika Kang Seon mengingat hal buruk disebabkan metode belenggu itu merupakan cara yang dilakukan masternya untuk mencegahnya kabur. Taeyong meminta bocah di hadapannya tidak membual karena menaruh segel pada tubuh seorang master bela diri puncak merupakan hal yang sangat sulit. Setelah mengatakan hal itu Kang Seon tiba-tiba saja menunjukkan dirinya bukanlah bocah yang lunak. Dia memberitahu jika wajah remajanya tidak sebaik penampilannya karena Kang Seon selalu mendapatkan penyiksaan dari masternya sehingga dia juga menyukai kekerasan. Jika Taeyong ingin hidup, maka dia sebaiknya tidak membuatnya murka. Taeyong pun menyerah dengan mencoba menerima keadaannya lalu menanyakan hal yang diinginkan oleh Kang Seon. Dia merasa jika Taeyong akan berguna jadi sekarang dia akan menjadi budaknya.
Sementara itu di keluarga jegal kedua orang ini membicarakan negosiasi terkait Taeyong yang pasti mendapatkan pil esensi darah iblis dan mereka akan menyiapkan alat tawar-menawar untuknya. Jegal Som yakin jika sosok seperti Taeyong akan menjual jiwanya kalau itu bisa membuatnya masuk ke dalam 10 seniman bela diri teratas. Jika keluarga jegal bisa membeli jiwa itu, maka mereka akan memegang tali seekor binatang pemburu level 10 master teratas. Mereka bahkan berencana menjadikan keluarga jegal sebagai pemimpin aliansi keluarga bangsawan. Beberapa saat kemudian, pelayannya datang dan memberitahu jika Inspektur Taeyong telah kembali. Jegal Sik yakin jika Taeyong pastinya telah mengurus bocah yang menyerap pil esensi darah iblis. Namun saat melihatnya mereka sangat terkejut akan wajah serta tubuh Taeyong yang tampak tidak baik-baik saja. Tapi yang lebih mengejutkan saat Taeyong memberitahu jika dirinya telah mengangkat seorang murid. Kang Seon pun memperkenalkan dirinya dan berharap para senior di depannya dapat membantu pemula sepertinya. Wajah jegal Sik seketika berubah karena rencananya telah gagal dengan Taeyong yang ternyata bisa menggunakan akalnya. Ditambah lagi dia mendapat seorang murid yang tampak sangat menyebalkan. Kembali beberapa saat yang lalu di mana Taeyong dikejutkan akan seorang bocah yang ingin menjadikannya bawahan. Dengan penuh percaya diri Kang Seon menegaskan jika seperti itulah hukum alam dan setiap sebulan sekali dirinya akan memberikan penawar belenggu di tubuhnya agar tak mati. Hanya saja Taeyong malah tertawa dan meminta bocah di hadapannya segera menghabisinya. Dia paham jika Kang Seon terlalu lama tinggal di pegunungan sehingga tak mengenalnya. Tapi namanya dikenal luas bahkan berada tepat di bawah 10 master bela diri puncak dan bukanlah tipe yang akan mengemis untuk hidupnya dengan mengorbankan harga dirinya. Mati secara terhormat lebih baik dibandingkan hidup dengan menyedihkan bahkan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kang Seon tak menyangka para seniman bela diri terlalu mementingkan nama besarnya dibandingkan hidupnya sendiri. Tapi bukan berarti Kang Seon tidak mengerti perasaan si Pak Tua di hadapannya. Maka dari itu Kang Seon takkan merusak nama besar Taeyong meskipun dia sebenarnya adalah bawahannya. Dia hanya membutuhkan pengaruhnya untuk sebuah alasan bahkan Kang Seon menjanjikan kekuatan padanya. Seketika raut wajah Taeyong berubah karena dia akan melakukan apapun demi bertambah kuat. Sementara itu jegal Sik mengungkapkan dirinya yang menganggap Taeyong tak lebih dari otot baja tanpa otak. Namun dia malah menjadikan bocah yang menelan pil esensi darah iblis sebagai muridnya. Rencana mereka untuk menempatkan tali pada leher Taeyong sepenuhnya telah hancur. Jegal Sik tak memungkiri hal itu, tapi dia baru saja memiliki cara lain. Jika keluarga jegal merampas muridnya, maka Taeyong akan kehilangan hak atas pil esensi darah iblis itu. Maka dari itu dia berharap muridnya bukanlah seseorang yang setia. Di sisi lain Kang Seon sedang bermeditasi di kamarnya. Lalu seseorang di balik pintu datang sambil memberitahu jika jegal Sik ingin bertemu dengannya. Tak hanya itu, pertemuan tersebut hanya dikhususkan untuk dirinya sendiri. Kang Seon yakin jika rubah licik itu pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Saat Kang Seon mengikuti penjaga yang memanggilnya, di saat itulah Taeyong mengawasi. Dia tak menyangka jika keluarga jegal yang licik akan bertindak secepat ini. Saat sampai Kang Seon menanyakan kenapa seorang senior memanggilnya di larut malam. Dia juga merasa masternya takkan senang jika mengetahui pertemuan tersembunyi ini. Jegal Sik bergumam jika Kang Seon sudah cukup setia padahal dia belum sehari menjadi murid Taeyong. Tanpa basa-basi jegal Sik menawarkan agar Kang Seon bergabung dengan keluarga jegal dibandingkan bersama masternya. Meskipun Taeyong memiliki nama besar tapi dia tidak memiliki akar dan kekuatan. Jika terus mengikutinya maka Kang Seon takkan mendapatkan apapun. Namun Kang Seon malah menegaskan jika masternya sangat hebat, sehingga dia memiliki peran yang penting dalam dunia ini.
Jegal Sik pun memberitahu hal utama jika kekuatan bukanlah segalanya. Sosok yang mencapai puncak takkan bertahan selamanya dan yang terus berdiri hanyalah sekte. Keluarga Jegal memiliki pengaruh yang tak terbantahkan di seluruh Murim, bahkan mampu mendapatkan dukungan yang kuat. Selain itu dia yakin jika Kang Seon pastinya belum menyerap pil esensi darah iblis yang dikonsumsinya. Setelah mendengar ucapan itu, Kang Seon menduga jika keluarga Jegal memiliki cara untuk melakukannya. Pil esensi darah iblis merupakan obat yang diciptakan oleh kultus iblis di masa lalu. Lalu aliansi bela diri juga meneliti pil itu untuk memproduksinya, bahkan mencari tahu metode khusus untuk menyerapnya, dan keluarga Jegal telah mengamankan teknik tersebut dari para kultus iblis. Di sela itu Taeyong tiba-tiba saja muncul karena tertarik akan cerita yang baru saja didengarnya. Siapa sangka jika keluarga Jegal memiliki metode seperti itu. Jegal Sik yang panik mencoba menjelaskan jika keluarganya benar-benar tidak memiliki metode itu. Hanya saja Kang Seon menyela sambil memberitahu masternya jika keluarga Jegal memang memilikinya. Jegal Sik tak menyangka murid dan guru itu memasang jebakan untuknya. Dia juga berharap tetua di depannya mengendalikan dirinya. Hanya saja Taeyong memintanya segera diam karena keluarga Jegal telah melakukan pelanggaran. Taeyong memiliki otoritas yang diberikan aliansi untuk menyelidiki segala sesuatu. Dia bahkan langsung ingin memenjarakannya karena dugaan keluarga Jegal yang bekerja sama dengan kultus iblis. Jika keluarga Jegal mengabaikannya, maka Taeyong akan memberitahu dunia terkait hubungan mereka dengan kultus iblis. Jegal Sik tak dapat berbuat apapun untuk membela dirinya, bahkan sudah tertangkap basah. Lalu Kang Seon penasaran terkait hukuman seseorang yang bekerja sama dengan kultus iblis. Tanpa basa-basi Taeyong memberitahu jika hukumannya adalah kematian. Kemudian Kang Seon lanjut menanyakan apakah masternya memiliki otoritas melakukan eksekusi begitu saja. Dia juga percaya jika eksekusi merupakan hal penting karena bisa menyingkirkan ancaman masa depan. Jegal Sik yang mendengarkan hal itu sangat marah, bahkan ingin segera menghabisi bocah itu. Lalu mereka berdua menatap tajam seakan rencananya telah berhasil. Kemudian Kang Seon memutuskan untuk melakukan eksekusi atas nama masternya. Taeyong memahaminya jika tindakan Kang Seon sangatlah tidak normal, tapi dia juga tidak bisa menghentikan keinginannya. Lalu Jegal Sik berteriak dengan mempertanyakan keberanian seorang bocah yang ingin menyentuh anak tertua keluarga Jegal sekaligus calon penerus. Namun Kang Seon tidak cuma menggertak, bahkan dia segera memukulnya. Tindakan ini hanya membuat Taeyong tercengang karena tak menduga Kang Seon benar-benar melakukannya. Satu tinju kuat itu membuat Jegal Sik bertekuk lutut dan mati. Bukannya merasa bersalah, tapi Kang Seon malah kecewa karena Jegal Sik bahkan tak dapat mengatasi serangan lemah, menunjukkan dia tidak cocok menjadi kepala keluarga Jegal selanjutnya. Taeyong mengungkapkan pendapatnya jika Kang Seon tidak harus menghabisinya untuk mendapatkan keinginannya. Tapi Kang Seon bukanlah sosok lembut, dan saat seseorang menunjukkan niat buruknya, maka dia takkan segan menyingkirkan mereka. Jika dibiarkan hidup, maka Jegal Sik mungkin saja menaruh dendam dan mencoba menusuk mereka dari belakang. Ketika melihat wajah Taeyong yang panik, Kang Seon langsung mempertanyakan apakah dia takut pada keluarga Jegal. Walau Kang Seon baru turun gunung, tapi dia akan mengajari sesuatu kepada Taeyong di mana nama keluarga yang besar memiliki keuntungan, tapi juga memiliki kelemahan. Taeyong mulai mengerti jika bocah iblis di depannya mampu menuduh semua keluarga Jegal terlibat dalam penggunaan metode bela diri kultus iblis yang seharusnya terlarang, menunjukkan kerjasama mereka. Kang Seon membenarkan yang dikatakan Taeyong, tapi dirinya juga akan diam-diam memonopoli rahasia untuk menyerap pil esensi darah iblis. Jika rumor ini diketahui oleh aliansi, maka reputasi keluarga Jegal akan hancur.
Bagi kepala keluarga hal itulah skenario yang paling menakutkan untuk dihadapi. Taeyong yakin jika kepala keluarga jegal tetaplah seorang ayah dan instingnya pasti ingin mencari balas dendam. Lalu Kang Seon menjawab jika balas dendam itu akan terjadi jika nama keluarga jegal tetap terjaga sehingga sekarang ini dia pasti akan mengabaikan putranya. Dia telah bertaruh jika jegal Som takkan memilih membalas dendam melainkan menjaga nama baik keluarganya. Kang Seon mengingatkan jika kepala keluarga jegal akan segera sampai dan dia pasti akan sangat marah. Jadi Taeyong sebaiknya memikirkan yang ingin dikatakannya jika tak mau berperang melawan seluruh keluarga jegal. Ucapan itu membuat Taeyong sangat kesal karena yang membuat onar adalah Kang Seon tapi dia yang harus menyelesaikannya. Beberapa saat kemudian kepala keluarga jegal bersama bawahannya datang. Tubuhnya seketika gemetaran saat melihat putranya tergeletak tak berdaya. Wajahnya benar-benar telah remuk sehingga sulit dikenali. Kemudian dia menanyakan maksud dari kematian putranya dan Taeyong memberitahu jika hal itu adalah sebuah eksekusi. Jegal Som paham jika Taeyong merupakan inspektur yang dipercayai aliansi, tapi dia seharusnya tidak mengeksekusi secara langsung. Kemudian Taeyong memberitahu alasannya di mana putranya telah bekerja sama dengan kultus iblis. Namun Jegal Som memintanya segera diam karena tak hanya menghabisinya tapi mencoba memberikan tudingan palsu. Maka dari itu dia takkan membiarkan mereka berdua keluar dari tempat ini dengan selamat. Seketika para keluarga jegal menghunuskan pedangnya menunjukkan mereka siap berperang. Jegal Som pun memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang dan menyeret dua orang itu dengan cara apapun. Taeyong merasa pertarungan tak dapat dihindari lagi akan berbuat sesuatu. Siapa sangka dia tak sungkan mengeluarkan kekuatannya hingga menciptakan tekanan kuat pada tanah. Berkat kekuatannya para pasukan keluarga jegal dipaksa untuk mundur. Meski jumlah mereka sangat banyak tapi targetnya adalah sosok yang hampir menduduki 10 peringkat tertinggi di dunia ini. Walau Taeyong terkenal buas tapi dia masih memiliki hati nurani tak seperti Kang Seon. Dia kembali mencoba berbicara dengan mengatakan jika Jegal Sik telah mengirim seseorang untuk memanggil muridnya secara diam-diam. Kemudian menawarkannya untuk bergabung dalam keluarga jegal karena pihak keluarganya telah mengamankan teknik rahasia yang mampu menyerap pil esensi darah iblis. Namun Jegal Som tak ingin mempercayainya, bahkan dia terlihat murka. Lalu Taeyong memanggil pengawal Jegal Sik untuk menceritakan semuanya. Kedua orang ini hanya terdiam menunjukkan jika semua yang dikatakan oleh Taeyong bukanlah sebuah kebohongan. Sebagai inspektur aliansi, maka Taeyong menanyakan bagaimana bisa keluarga jegal memiliki teknik rahasia kultus iblis. Dia ingin mendengar alasan Jegal Som menyimpan sesuatu yang sangat berbahaya. Pertanyaan itu membuat Jegal Som tunduk sambil mengatakan adanya sebuah kesalahpahaman. Taeyong tak keberatan jika dia harus bertarung sampai akhir melawan keluarga jegal tapi mereka pasti dicap pengkhianat aliansi. Dia juga memberikan pilihan agar kepala keluarga jegal mengabaikan kematian putranya atau menerima hasil kerjasamanya dengan kultus iblis. Jegal Som dipenuhi amarah, tapi dia juga tak dapat berbuat apapun dengan meminta orang-orangnya menurunkan pedangnya. Di sisi lain Kang Seon hanya mengamati perdebatan kecil itu. 4 hari kemudian di sebuah danau terlihat sebuah kapal. Lalu hal mengejutkan terjadi di mana pengait dalam jumlah banyak mengincar kapal itu. Siapa sangka para perompak yang menggunakan kapal kecil menargetkan kapal itu dan mulai menaikinya. Mereka meminta semua orang untuk meletakkan barang-barangnya tanpa melakukan perlawanan apapun jika tetap ingin hidup. Di antara semua orang seorang pria tampak tak ingin memberikan barangnya. Perompak ini pun berniat untuk menghabisinya. Namun sebuah serangan mengenainya bahkan memotong tangannya. Pemimpin perompak segera meminta pelakunya untuk menunjukkan dirinya.
Di saat itulah seseorang berdiri di dinding kapal. Dia berdiri tanpa rasa takut sembari menghunuskan pedangnya. Tapi siapa sangka orang itu adalah seorang gadis yang cantik. Pemimpin perompak itu merasa gadis itu cukup terlatih dan menanyakan siapa namanya. Dia berharap gadis itu berasal dari keluarga terkenal agar mereka bisa mendapatkan harga tebusan yang tinggi. Meski wajahnya cantik tapi gadis ini memiliki ucapan yang tajam dengan ingin menjadikan semua perompak itu sebagai makanan ikan. Hanya saja ancamannya itu terdengar seperti lelucon sehingga membuat orang-orang tertawa. Lalu gadis ini akan memperkenalkan dirinya agar perompak itu tidak meremehkannya. Namun saat ingin melakukannya para perompak itu malah menyerangnya karena tak sabar menangkap gadis cantik yang dilihatnya. Sementara itu Taeyong mengajak Kang Seon ke sebuah kota bernama Hyungju. Lalu dia tertawa melihat tingkah bocah di sampingnya dengan terus memandangi semua area. Kota ini dikenal sebagai Hyunju di bawah langit dan bocah seperti Kang Seon yang hidup di pegunungan pastinya terlihat sangat kampungan. Karena berani berkata seperti itu maka Kang Seon akan memberinya pelajaran. Meskipun mereka sering bersama-sama tapi bukan berarti Taeyong melupakan jati dirinya sebagai bawahannya. Setelah itu Kang Seon menanyakan kenapa mereka harus datang ke tempat ini. Kota Hyungju merupakan lokasi markas pusat aliansi bela diri dan sebagai inspektur Taeyong harus melaporkan kunjungannya di keluarga Jegal. Karena memiliki sesuatu untuk melawan keluarga Jegal maka Taeyong akan mencari alasan menutupi kematian Jegal Sik sekaligus membersihkan kekacauan yang dibuat oleh muridnya. Kang Seon mengerti, tapi kenapa mereka harus duduk di tempat ini dan menyaksikan orang aneh di arena. Lalu Taeyong meminta Kang Seon menikmatinya karena masternya adalah saksi resmi dalam pertandingan ini. Selain itu Taeyong ingin Kang Seon bertemu dengan sosok penting. Raut wajah Kang Seon menunjukkan jika dia tidak tertarik. Kemudian Taeyong mencoba menjelaskan jika terdapat sebuah sekte bernama Huasan dan memiliki pedang terbaik yang dikenal sebagai Shinwo. Namun Kang Seon tak mengenal orang itu dan merasa tak pernah mendengarnya. Hal itu membuat Taeyong emosional karena Shinwo disebut sebagai yang terkuat di antara mereka yang tidak lolos di peringkat 10 teratas bela diri di dunia ini, bahkan beberapa orang menyebutnya lebih hebat dari mereka yang termasuk di dalamnya. Kang Seon menyela karena sebelumnya mendengar jika masternya lah yang berada tepat di bawah 10 seniman bela diri teratas. Taeyong pun mengungkapkan jika hal itu benar dan Shinwo hanya unggul dalam teknik berpedang. Karena semua orang sedang memperhatikannya, maka Kang Seon meminta masternya untuk tenang. Saat duduk Taeyong menegaskan jika sosok yang akan datang adalah murid dari Shinwo yang dibesarkan dengan sangat hati-hati dalam sektenya. Orang itu mungkin saja akan menjadi saingan Kang Seon menjadi yang terkuat dalam generasinya. Setelah mendengar ucapan itu Kang Seon malah tertawa karena dia bahkan tak keberatan jika harus berhadapan dengan pemegang 10 master puncak teratas di dunia ini. Dikarenakan murid dari Shinwo belum datang maka orang ini meminta sesuatu kepada tetua di hadapannya. Dia telah mendengar jika Taeyong memiliki seorang murid dan dia ingin menantangnya dalam duel persahabatan. Di saat yang sama anak buah Taeyong datang dan melaporkan jika murid Huasan terlambat dan semua penonton sudah tampak bosan. Dia pun mengizinkan duel itu bahkan tanpa menanyakannya terlebih dahulu kepada muridnya. Kang Seon merasa jika duel ini akan merugikan penantang di hadapannya karena dia akan kembali bertanding dengan murid dari Huasan. Namun orang itu tidak keberatan bahkan menganggap duel ini sebagai pemanasan awal. Pria ini bernama Gum Gangjo sekaligus murid terbaik dari Sang Wigon Spirit Hitam. Wigon merupakan salah satu dari 10 master puncak teratas, dan jika Kang Seon menang maka Taeyong yakin reputasinya akan naik. Tapi di dalam hatinya malah menginginkan kekalahan muridnya yang menakutkan itu.
Di sela itu Kang Seon terlihat memprovokasi Gung Ganjau dengan dirinya yang akan memastikan hidupnya tanpa memberi luka fatal. Namun Gung Ganjau bukanlah tipe seperti itu karena dia tidak pernah belajar cara bertarung tanpa menghabisi lawannya. Ucapan itu membuat Kang Seon menatap tajam dengan takkan memberikan ampunannya. Lalu gong pun dibunyikan menunjukkan jika pertandingan telah dimulai. Tanpa ingin menahan dirinya, Gung Ganjau segera mengeluarkan cakar tajam yang bahkan melebihi pedang sekalipun dan akan mengakhiri pertarungan secepat mungkin.